Gimana Prof? Monggo Prof. Yeah. Tadi Bu Lili sudah saya jawab lewat chat juga Pak Agus. Jadi kalau April 2023 atau ini April 2024 ini yang saya nggak paham. Pak Subarno, mana ada nggak? Ini kalau April 2024 kan sudah lewat Pak. Nah, ya sudah lewat. Artinya sementara ini kita pegang pemberitahuan dari kementerian kan paling tidak akhir 2023 sudah selesai, betul. Harus berganti begitu. Nah, jadi kalau April 2024 ya pasti kelewat Pak, gitu pasti aturan yang baru gitu. Karena sekarang saya yakin pasti sedang disiapkan untuk uji kompetensinya, beriringan dengan itu pasti disiapkan juknis-juknisnya yang baru gitu. Karena apa? Karena nanti kalau hanya jadi uji kompetensinya, juknisnya yang ke daerah-daerah belum ada ini kan susah juga. Walaupun mesti pada masa transisi itu saya cek di situ pasti ada keajaiban gitu ya. Pada masa transisi itu saya yakin pasti ada keajaiban. Di dosen kan juga ya. Di dosen kan juga ikut aturan yang itu juga karena itu untuk semuanya, untuk semua ASN gitu. Kalau saya sih seneng banget karena nggak harus mikir Scopus itu ya. Saya jadi seneng banget itu nggak harus mikir Scopus, tapi ternyata memang belum bisa langsung berlaku ya, masih berlaku aturan yang lama. Nah, biasanya ada keajaiban gitu. Seperti dulu pengalaman yang Permenpan 16 2009 yang guru itu Pak Agus. Ya. Dari 84 berubah ke 2009 itu kan bilangnya kementerian kan langsung berlaku gitu. Ternyata transisinya sampai 3 tahun gitu. Betul. Ternyata transisinya itu sampai 3 tahun gitu. Tetapi selama kalau menurut saya ya, kalau teman-teman ini katakanlah kita lari sprint gitu ya. Kita lari sprint, siapkan saja. Siapa tahu setelah kita masukkan itu ada keajaiban, oh nanti diperpanjang misalnya gitu. Paling tidak 2023 itu harus dikejar gitu. 2023 itu harus dikejar. Mumpung sebetulnya lebih mudah sebetulnya karena ini aturan yang lama ini tidak mengharuskan Bapak Ibu untuk membuat penelitian, membuat buku, harusnya nggak seperti itu lagi gitu. Nah, nanti juga di yang aturan yang baru juga saya sudah diskusi dengan Pak Asga, itu yang akan dilonggarkan ya, karya-karya nyata itu yang akan dinilai gitu. Nah, tentang apa, mengapa, bagaimana nanti yang baru ya saya belum bisa cerita. Pak Agus juga nanti mungkin juga belum bisa banyak cerita ya karena belum ada juknisnya gitu. Yang jelas kalau saya Bapak Ibu memotivasi membuat sesuai dengan aturan yang masih ada ini dan segera gitu, dan segera diajukan gitu. Maksud saya ada keajaiban itu, mohon maaf misalnya baru 1 tahun, baru 1,5 tahun, baru 1 tahun lebih dikit, siapa tahu itu ada keajaiban, udahlah Prof dinilai saja semua gitu kan, nilai semua nanti. Itu misalnya itu ya, keajaiban itu di situ gitu. Bukan berarti keajaibannya harus nunggu diulur-ulur waktu, enggak gitu. Siapa tahu ada keajaiban seperti itu kan, nanti tinggal kalau misalnya saya tanya ke direktorat ini gimana ya Pak, kurang sedikit, kurang 1 tahun, lebih sedikit 1 tahun, baru lebih sedikit. Wah karena ini masa transisi udahlah. Nah gitu kan, ini keajaiban gitu, blessing in disguise gitu ya. Nah itu yang ya, dan keajaiban itu tidak datang 2 kali biasanya gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau saya memotivasi sih kerja keras sekarang, kemudian segera diajukan, ngejar waktu paling tidak sampai 2023 ini. Ya itu tadi, siapa tahu ada keajaiban gitu ya. Siapa tahu ada keajaiban di sana gitu. Nah, artinya kurang waktunya dikit, terus kemudian kalau saya konsultasikan gimana ya ini enaknya ya, kalau direktoratnya bilang waduh nggak apa-apa Prof ini masa transisi lolos saja ya kan gitu kan. Saya ini kan modelnya kan apa ya, saya tidak mempersulit sebetulnya sih. Jadi salah ketika ada pandangan bahwa tim penilai itu mempersulit, sebetulnya enggak sih. Bapak Ibu yang sudah berpengalaman menilaikan pasti tahulah gitu ya. Nah, ya. Oke. Nah, ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya menyarankan ini karena mumpung masih ada aturan yang lama, ya paling tidak membuat makalah, presentasikan di aksi, menilaikan dari makalah semua saja bisa kok gitu. Nggak usah mikir PTS deh gitu. Nggak usah mikir PTS, nggak usah bikin PTS mahal-mahal.
akhirnya tertolak gitu karena ternyata sama dari satu daerah ke daerah yang lain gitu. Yang penilaian Desember itu Bapak Ibu mohon maaf sekali, masa dari 3 provinsi kok bisa sama persis plek gitu, sak lampiran-lampirannya, sak tanda tangannya, kan ini nggak masuk akal gitu ya. Iya, Yang betul. ini yang saya nggak bisa mentolerir gitu. Karena kalau itu dinilai itu sama aja membodohi tim penilai gitu kan. Nah, tapi kalau kekurangan-kekurangan yang lain mohon maaf ya Bapak Ibu, makalah itu loh gitu ya, makalah itu sebunyi-bunyinya lah gitu ya, makalah itu kadang-kadang sebunyi-bunyinya itu ya kita maklumi gitu. Tapi kalau PTS kok 3 provinsi, lampirannya sama, tanda tangannya sama, ini yang kita tidak bisa gitu. Nah, jadi kalau saya sih seperti ini saya manfaatkan betul Bapak Ibu, harus kita manfaatkan ya. Jadi bukan berarti saya ngajari yang jelek, tapi kita kejar lah gitu ya. Kita kejar dengan aturan-aturan yang ada sekarang, yang masih berlaku begitu. Terus kemudian juga nggak usah mikir bikin penelitian yang susah-susah, nggak usah mikir ngirim jurnal yang antrinya lama-lama ya. Jurnal di AFSI ada, atau katakanlah nggak usah nulis jurnal, makalah saja. Makalah itu kalau nilainya 2,5, kalau Bapak Ibu butuh berapa? 12, 14, kan 5 kali udah cukup ya. Ya. 5 kali itu kan bisa sebulan sekali ya, sebulan 2 kali lah gitu ya. Sebulan 2 kali masih oke lah gitu. Itu kan bisa juga. Itu teman-teman. Jadi tadi caranya bikin makalah udah gampang banget tuh pakai aplikasinya Pak Agus itu. Iya, Nah, iya. itu kan sudah gampang sekali di situ. Toh, mohon maaf kalau karyanya Bapak Ibu itu kan nggak ada uji Turnitin. Nah, Ya. kalau dosen nggak bisa memanfaatkan itu karena nanti kalau dipelek itu merah semua gitu. Jadi kalau di dosen kan PAK-nya pakai uji Turnitin, kalau di guru kan enggak gitu. Jadi walaupun misalnya pakai aplikasi-aplikasi, kemudian katakanlah aplikasi itu yang menjawab, yang menuliskan itu masih bisa gitu. Kalau di dosen memang tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi begitu ya karena nanti karyanya itu diuji Turnitin gitu. Wong saya itu kemarin mau ngajukan ke 4E ya, ke 4E itu oh ini belum ada jurnal Scopusnya sudah banyak, tapi Ibu harus ada jurnal Sinta 2, itu aja masih harus pakai jurnal Sinta 2, syaratnya masih kayak begitu gitu. Tapi kalau guru pengawas kan enak gitu. Jadi kejarlah gitu. Kejarlah sebelum aturan yang baru ini ada juknisnya. Saya yakin pasti nanti ada juknisnya dulu, ada dikirim ke daerah-daerah dulu, pasti ada sosialisasi dulu, mestinya seperti itu gitu. Karena kalau tiba-tiba aturan yang baru begini juga belum bisa diapa-apakan. Nah, Pak Nardi, ada Pak Sunardi di sini kok nge-direct message ke saya ya. Silakan Pak Sunardi, langsung aja Pak Sunardi, Ya, bagaimana? langsung aja Pak Sunardi. Nggak usah DM Pak, karena kalau DM itu kan hanya Bapak, tapi saya pinginnya itu semuanya gitu, semua ngerti gitu. Ayo Pak Sunardi. Pak Maman Tasik juga jangan DM Pak, jangan direct message Pak. Langsung Jadi semua aja. supaya manfaatnya juga untuk yang Juga lain. manfaatnya untuk teman-teman juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Ketua APSI, Pak Agus Ya. Sokonco. Saya tanya kalau makalah yang diajukan itu bukti penyerta yang lainnya apa aja Bu? Selain Oke. makalah itu bukti Baik. pendampingnya. Ya, jadi syaratnya ya Pak ya, syaratnya agar makalahnya itu bisa dinilai ya Pak ya. Ya. Nah, jadi Pak, syaratnya pertama tentu makalah ya Pak, makalah ditulis ya Pak, bukan PowerPoint-nya ya, makalahnya, kemudian disahkan oleh Korwas, sementara aturannya masih disahkan oleh Korwas. Kemudian Bapak sertakan bersama makalah itu, dijilid jadi satu Pak, dijilid jadi satu dengan makalahnya itu adalah bukti fisiknya, surat undangan sebagai pembicara, Bapak kan mempresentasikan itu pada suatu acara gitu, diundang sebagai pembicara, ada surat undangan sebagai pembicaranya, kemudian di situ juga harus ada surat tugas dari atasan langsung, kita lihat di sini Pak, surat tugas dari atasan langsung saya carikan, makalah Bapak bisa mencatatnya ya Pak ya. Siap, lagi dicatat Bu Prof. Oke, baik. Ini yang masih syaratnya, masih strukturnya seperti apapun kami bebaskan ya, pengalaman selama ini Bapak Ibu membuat makalah dengan model
saja saya tidak pernah mempermasalahkan ya. Yang penting ada buktinya begitu. Yang penting ada barangnya gitu. Yang penting ada. Nah ini Pak, sekarang ini yang sedang tampil sebentar. Nah ini Pak makalah ya yang disahkan dengan Korwa, surat undangan sebagai pembicara, kemudian surat tugas dari atasan langsung, kemudian sertifikat atau keterangan ya. Sertifikat atau keterangan, foto pada saat presentasi, jika itu presentasinya daring bisa di screenshot layar laptopnya, jika presentasinya di tingkat kabupaten kota dilengkapi daftar hadir peserta. Catatan untuk Bapak Ibu, kalau teman-teman ini di APSI Pusat sudah memfasilitasi, sudah dibuatkan surat undangannya untuk presentasi, bahkan sudah dibantu screenshot-nya, sudah ada sertifikatnya, Bapak Ibu sebetulnya tinggal makalahnya juga udah dilatih, tinggal menyiapkan yang nomor 3 ini Bapak Ibu. Yang nomor 3 ini. Tetapi sayangnya pengalaman saya menilai justru nomor 3 ini nggak ada gitu, nggak pernah dilengkapi gitu. Nah ini kenapa gitu? Saya kadang-kadang bertanya-tanya gitu. Bapak Ibu sudah bikin nomor 1, disediakan nomor 2, disediakan nomor 4, disediakan nomor 5, disediakan nomor 6. Tetapi nomor 3 yang tinggal Bapak Ibu lakukan, tapi ini justru menjadi persoalan. Nggak pernah ada gitu surat tugas dari atasan ini jarang banget terpenuhi gitu. Nah, ini saya mohon Bapak Ibu kan cuma tinggal minta surat tugas dari atasan gitu. Surat tugas dari atasan itu dasarnya apa? Surat undang sebagai pembicara. Toh kita minta surat tugas itu bisa ke staf ya, ke staf tendiknya gitu ya, ke staf TU-nya, tidak harus ke atasan langsung gitu ya. Saya kan kalau ditugasi juga nggak pernah minta langsung kepada dekan saya kan nggak. Saya langsung ke bagian surat menyurat yang misalnya minggu depan diundang ke Jakarta gitu. Saya langsung kirimkan surat, Mbak tolong dibuatkan surat izin ini ya, gitu ke tendiknya beres gitu ya. Nah, jadi Pak ini ya Pak Nardi ya, nomor 1 sampai 5 kalau itu presentasinya di APSI. Kalau Bapak Ibu presentasi di tingkat kabupaten kota dilengkapi nomor 6. Namun demikian APSI pun sudah menyediakan sampai presentasinya. Sampai daftar hadirnya. Begitu Bapak Ibu. Pak Sebentar, Sunardi Bu. sudah jelas dalam? Sebentar Bu Prof. Jadi surat tugas itu surat tugas yang menyatakan bahwa kita sebagai pembicara Bu dari atasan. Betul, jadi Bapak menugaskan, mengizinkanlah atasan Bapak itu untuk menjadi pembicara di forum ilmiah APSI misalnya, ya kan? Dasarnya kan surat undangan ini. Nah, surat undangan dari APSI Pusat itu kan forum ilmiah begitu, forum ilmiah APSI. Nah, surat tugas dari atasan langsung ya bunyinya mengizinkan atau menugaskan Bapak, Ibu untuk mempresentasikan makalah pada forum ilmiah APSI tanggal sekian begitu. Ya. Nah, kalau misalnya makalah itu dipresentasikan di teman sejawat kita sesama pengawas itu, apakah surat tugas ini juga perlu, Bu? Iya, perlu. Perlu juga. Perlu, Pak. Ini nomor 1 sampai 5, 6 ini berlaku umum, Pak, tingkat apapun, ya. Oh, kecuali jika di tingkat kabupaten kota memang dilengkapi daftar hadir. Kalau di tingkat pusat sebetulnya nggak perlu gitu. Namun demikian, APSI Pusat menyediakan daftar hadir gitu. Nah, jadi ini syarat umum dan angka kreditnya 2,5. Baik, sudah jelas Pak Nardi? Jelas, Prof. Ya, terima kasih, Bu Prof. Prof, satu lagi, Prof. Satu lagi, silakan Pak. Surat undangan sebagai pembicara. Nah, misalnya makalah ini dipresentasikan di tingkat kabupaten bersama rekan pengawas lainnya. Surat undangan itu dibuat oleh dinas atau pembicara itu sendiri, Bu? Oh enggak, surat undangan itu dibuat oleh yang mengundang, Pak. Jadi gini, mohon maaf, Bapak presentasikan di teman sejawat itu pasti forumnya APSI ya, APSI Kabupaten Kota kan? Iya. Nah, surat undangannya dibuat oleh APSI Kabupaten Kota itu, Pak. Ketua APSI misalnya mengundang atau panitia atau panitia. Jelas. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, panitianya. Ya dalam tanda petik pura-pura panitia gitu kan ya bisa juga Pak. Ini kan ya biasalah kita melakukan seperti itu kan bisa saja. Panitia itu kan nggak harus panitia gede gitu kan, nggak tuh Pak, cukup ketua, sekretaris, notulennya, nanti Bapak seminar. Kan saya sering bilang begini, kegiatan APSI di kabupaten kota itu
bisa loh saling berbagi, saling memberi, saling menolong gitu ya. Artinya melakukan kegiatan seperti itu, presentasi gitu. Itu bisa juga. Nah, kalau susah di kabupaten kota susah, lebih gampang di pusat, ya kenapa nggak ke pusat gitu? Karena di pusat kan tinggal gabung ke forum ilmiah, semuanya udah disediakan, Bapak Ibu tinggal presentasi ke sana. Gitu ya Pak ya? Iya Bu, makasih Bu. Baik. Tanya Bu Prof. Tanya Bu Prof. Untuk yang makalah, untuk PowerPoint-nya nggak usah kita cetak gitu ya? Nggak usah, makalahnya. Ya, makalahnya saja. Oh, oke. Makasih. Baik. Terima kasih. Bu, ada yang tanya lain Bu. ya? Pak Subarno Bu, ya? tanya Bu. Mas Wildan? Pak Pak Subarno. Iya, Pak Subarno ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima Pak. kasih Bu, terima kasih Mas Wildan, terima kasih Mas Agus dan teman-teman semuanya. Bu, tadi terima kasih pencerahannya. Mungkin mengulang yang usul pangkat tadi Bu. Kan mudah-mudahan ada keajaiban di masa transisi ini kan gitu. Iya. Nah, transisinya anggap itu kan berlakunya 1 Juli 2023 ya Bu ya. Iya. Untuk aturan yang baru ini. Berarti TMT Oktober itu masih bisa kan Bu itu. Oktober tahun berapa Pak? 23. Ya itu makanya kan kita tadi batasnya kalau Pak Agus informasi tadi akhir tahun 2023 ya Pak Agus ya. Ya betul. Ya. Berarti bisa, kalau Pak. akhir Agustus 23 Mas Agus itu untuk TMT April 24 masih bisa ya Mas Agus? Ya, jadi Ya ini nggak kan apa-apa. Penilaiannya kan di 2023. Iya. Nah, nanti keluar TMT-nya melewati itu kan nggak masalah, tapi kan penilaiannya sudah di 2023. Oh gitu ya Bu, alhamdulillah ada waktu. Terus lagi yang kedua Bu, kami sudah berusaha Mas Agus membuat tapi masih dalam proses ini yang kaitan makalah ini dengan alat OpenAI kami coba. Terima kasih Mas Agus ilmunya, tapi masih dalam proses. Terus gini Ibu, Pak. Misalnya untuk presentasi di APSI pusat kan antri, gitu, antrian panjang. Nah terus kami berusaha APSI kabupaten untuk melaksanakan seminar. Ini yang diperlukan apa Bu? Kan di pusat itu ada teman-teman pembahas, ada yang membetulkan makalah kami gitu. Terus kalau di kabupaten ini siapa-siapa Bu yang istilahnya nanti membetulkan makalah teman-teman kalau presentasi, kalau nanti diseminarkan di APSI kabupaten gitu. Nah itu dulu Bu ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah kalau nanti mudah-mudahan dengan pencerahan ini saya pribadi dan teman-teman semangat untuk naik pangkat di tahun ini. Iya Pak, kejar aja Pak. Terima kasih nah, Bu. Sebetulnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebetulnya kalau presentasi forum ilmiah gitu ya, seminar begitu kan Bapak Ibu itu dianggap pakar. Kan dianggap pakar nih. Dianggap pakar sehingga kalau mempresentasikan ilmunya ya di forum seminar itu nggak ada yang diperbaiki mestinya gitu karena kan kita pakar gitu. Cuman APSI pusat itu saking apiannya itu apa sih? Saking baiknya gitu ya. Saking baiknya itu agar makalahnya tuh nggak jelek-jelek banget itu diperbaiki gitu. Tapi kalau di daerah sebetulnya tinggal mempresentasikan saja Pak. Tinggal mempresentasikan nanti kan ada masukan toh, ada tanya jawab dari peserta yang seminar di situ kan. Nah itu Bapak Ibu perbaiki sendiri dong makalahnya gitu. Dari masukan-masukan itu, dari tanya jawab di seminar itu Bapak Ibu kalau pengen memperbaiki makalahnya sih bisa-bisa saja gitu. Dari tanya jawab di situ aja Pak gitu. Nah kalau di APSI pusat kan dibimbing, caranya membuat gitu ya. Ada caranya memperbaiki, memudahkan gitu sebetulnya. Tapi kalau memang mau di daerah ya Bapak Ibu perbaiki sendiri dari masukan-masukan itu, dari notulen-notulennya gitu boleh Pak diperbaiki gitu. Walaupun ya. Kemarin juga ini teman-teman yang
kabupaten kota provinsi juga kemarin udah kita tawarkan kok Prof. Jadi bahkan kalau mau minjem Zoom-nya juga boleh. Kalau ini terus misalnya ini kan ada Bu Nini, ada Bu Lisa, ada Bu Nureni, itu juga boleh Pak. Misalnya diundang dipinjem Zoom untuk seorangnya gitu maksudnya. Iya. Oh, boleh. Kalau misalnya tadi Bapak sampaikan ngantri, insya Allah minggu depan tuh hari Kamis juga ada Pak. Jadi forum ilmiah itu karena permintaan banyak dan teman-teman itu antriannya panjang, itu hari Kamis dan Jumat nanti Prof. 2 hari. Ya karena panjang antrian, jadi kemarin sudah kita sepakati ya Bu Lisa ya. Jadi nanti Bu Nureni yang bantu itu, Bu Nureni bantu Bu Lisa. Nah, selama ini koordinatornya Bu Lisa. Nah, nanti hari Kamis dibantu Bu Nureni untuk koordinasi. Jadi supaya lebih ini lagi teman-teman banyak yang enggak ya antriannya tidak banyak gitu ya, kalau 2 hari kan cukup ya saya kira. Iya. Sharing pengalaman Pak Agus, saya kemarin waktu tampil kayaknya nggak lama tuh Pak Subarno saya kirim dengan Bu Lisa. Rasanya nggak sampai 1 minggu ya, langsung ayo Ibu tampil hari Jumat. Jadi cepat sekali. Dan memang terima kasih Pak Agus waktu itu. Kenapa saya bisa cepat begitu selesai BEMTEB angkatan 10 itu saya langsung cepat itu ceritanya karena saya kan punya instrumen ketika saya membimbing kepala sekolah itu diakreditasi, saya bikinkan simulasinya wawancaranya secara daring, saya bikin pertanyaan banyak banget itu. Nah, jadi ada gagasan gitu, udah ada AI, saya bikin cepat, memang luar biasa. Jadi cepat sekali bikinnya itu. Tapi memang sambil saya tambahin juga karena belum terlalu mahir waktu itu, jadi sambil main Google juga karena ada sumbernya kan lebih lengkap kalau di ini. Maksudnya cuplikan-cuplikannya itu. Karena di AI kemarin tuh masih, kayaknya saya memang masih perlu explore lagi. Slide-slide-nya juga saya tambah-tambahin juga. Jadi, tapi memang cepat sekali. Itu sharing pengalaman saya. Terima kasih Bu Werita. Kemarin saya ikut. Ikut sebagai pendengar. Jadi infonya ini kan tanggal 21 Februari ya. 21 Februari itu ada penilaian. Nanti insya Allah dengar ya Mei ada lagi Prof. Jadi ada pokoknya sebegitu berkas datang katanya mau langsung dinilai begitu karena mengejar juga biar teman-teman itu tidak rugi udah nilai terus nanti tiba-tiba itu yang saya bilang keajaiban itu bisa kadang-kadang merugikan kadang-kadang menguntungkan gitu. Merugikannya itu kalau begini misal ya wah itu sudah terlanjur pokoknya berlaku Juni yang sudah terlanjur ini ya enggak apa-apa nggak usah dinilai balikin. Nah, ini keajaiban yang merugikan gitu. Tetapi kalau keajaibannya itu oke lah udah terlanjur dikirim dari Jakarta yuk kita nilai aja nggak apa-apa. Nah itu kan keajaiban yang menguntungkan gitu. Jadi namanya keajaiban itu ya blessing in disguise tadi kadang-kadang menguntungkan gitu. Tapi kalau saya yakin kok masih ada jiwa korsanya sebagai pengawas di direktorat itu nanti masih ada gitu. Apalagi saya selalu ngurik-ngurik itu ya. Kasihan ya ini kalau ini ayolah gitu. Jadi saya selalu komunikasi juga dengan direktorat itu gimana Mas nggak usah nunggu banyak-banyak deh, dinilai aja gitu. Dinilai aja jadi biar yang udah terlanjur kirim itu ya tidak kena nanti tiba-tiba palang pintunya ditutup kasihan kan gitu ya. Nah, jadi ya itu hal-hal yang berbau keajaiban itu selalu pastilah gitu ya. Dan keajaiban itu bukan suatu kebetulan, pasti ini sudah ada yang mengatur kan begitu. Jadi kita tugasnya berusaha gitu. Tugasnya berusaha gitu ya Bapak Ibu ya. Pak Juman tanya satu lagi Bu Prof boleh? Boleh silakan. Itu kan saya kan butuhnya itu ada 8 kekurangan kemarin itu. Jadi baru 1 nih, berarti saya harus bikin 3 lagi dong ini ya. Mungkin kalau saya kencengin
Ini udah dapat sih 3 judul, cuma memang belum saya explore lagi. Maksud saya mau satu lah. Nah itu terkejar tidak ya kalau kalau April ini saya memang enggak terkejar. Tapi kalau di Oktober itu kapan paling terakhirnya? Prof? Ya. Mei nanti Mei itu kan. Oh Mei ya. Ya. Oh ya, berarti ini ngegas ini habis ini. Gas ya, gas Bu. Kalau kurang 8 itu kan berarti mungkin 3 kali ya? Enggak, kurang 0,5 lagi. Kurang setengah ya. 4 ya. 4 lah. Nah, 4. itu dijadiin bonus enggak, Prof? Kalau makalah kan udah pasti dinilai ya kalau di Absi Pusat, Bu. Enggak. Jadi ya. Maksudnya itu jadi bonus enggak kan? Ini nih ceritanya 8, padahal kita 4 makalah nih kan berarti 10. Apa 1,5-nya itu dibonusin nilainya enggak tetap untuk ditulis semua, Bu. Kalau diterima nilainya tetap ditulis semua, tapi tidak berfungsi menabung ya. Tidak berfungsi menabung. Iya, nanti kalau naik pangkat berikutnya tetap pengembangan profesinya itu dinolkan gitu. Tapi dihitung semua. Contohnya Bu Gustini, kemarin tuh sampai dapat 21 ya kalau nggak salah ya. 21 ya dinilai, ada nilainya ya kita tulis semua gitu. Tetapi tidak berfungsi menabung, cuman memperbanyak kumulatif aja, memperbanyak angka kredit kumulatifnya gitu. Tapi tidak berfungsi menabung. Jadi nanti kalau naik pangkat berikutnya, pengembangan profesinya itu akan dinolkan lagi, mulai baru lagi khusus untuk pengembangan profesi. Kalau yang kumulatifnya tetap dihitung terus gitu. Oh gitu. Ya makasih infonya Prof. Ya. Pak Jumansah atau siapa itu? Saya agak nggak paham pertanyaannya Pak. Mohon kalau Bapak bisa tanya di sini langsung ya Pak ya. Ini saya kok agak nggak paham pertanyaannya. Langsung aja Pak yang kalau tadi ya, Pak Jumanisah atau siapa ini? Tak cari lagi kok hilang. Materi sudah saya kirim di chat ya Bapak Ibu ya. Oh ini Pak Jumansah, pangkat saya 4B pada April 2019. Kalau ingin naik pangkat dengan bahan yang semuanya menurut Permenpan yang baru, maka pada April 2027 bisakah naik pangkat ke 4C? Gimana nih? Tanyanya kok sampai 2027 tuh Pak? Kalau dari 2019 ya sudah waktunya. Langsung maju saja itu nilainya udah langsung banyak. Diajukan aja ya. Langsung diajukan, nggak usah mikir 2027 Pak. Pak Jumansah itu langsung aja maju Pak. Kalau dari 2019 kan nanti dihitung 2 tahun terakhir, kalau udah cukup bisa naik pangkat Pak. Ya. Pak Jumansah, apakah mau bisa disampaikan langsung? Pak Jumansah, jadi tadi udah disampaikan ya, Prof Tri. Kalau 2019 itu sudah waktunya. Sudah lama banget ya. Bahkan tadi ada yang kaitan dengan mungkin belum 2 tahun, tapi ya karena itu keajaiban tadi. Ya. Itu loh Pak, Bapak Ibu. Jadi kita itu kan nggak ada salahnya kerja keras gitu. Keajaiban itu bukan berarti itu hasil tipu-tipu enggak, tapi itu katakanlah itu hasil kerasnya Bapak Ibu gitu, hasil kerja kerasnya Bapak Ibu gitu, kita menghargai gitu loh. Jadi bukan berarti terus wah ini dapat gratisan, enggak, Bapak Ibu kerja keras kok. Kerja kerasnya apa? Ngumpulkan angka kredit itu loh, melakukan pengembangan profesi itu loh gitu. Jadi ya 1 tahun lebih dikit gitu, coba aja Bu diajukan gitu. Yang penting angka kreditnya memenuhi gitu, kepengawasannya memenuhi, kurang nggak terlalu banyak, terus pengembangan profesinya memenuhi gitu. Ya, momentum tadi ya Prof ya, momentum karena momentum. Ya, momentum betul. Ya. Dan momentum itu kan nggak datang 2 kali gitu ya. Kadang-kadang waktunya sangat sempit gitu. Ya. Seperti kita mau lolos dari lubang jarum, lolos gitu kan ya, rasanya lega gitu ya. Nah, ada yang banyak raisnya nih Mas Wildan, siapa dulu nih tadi? Bu Susilowati. Bu Susilowati ya. Susilowati, silakan Bu Susilowati. Ya, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin off-cam Pak Ketua. Tentang makalah tadi yang dibuat itu saya kebetulan udah 2 tahun nih jadi pengawas dan ingin
mengajukan kenaikan pangkat. Nah, saya tidak membuat makalah dari yang semester kemarin-kemarin, dan saya baru mau buat sekarang. Nah, apakah ada ketentuan misalnya per tahun atau per semester harus buat makalah nya sekian atau bagaimana? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susilowati, tidak ada, Bu. Dari dulu ketentuannya tidak ada, tetapi yang dipakai logika, artinya presentasi tiap minggu ya janganlah gitu ya. Tapi kalau 2 minggu sekali itu masih oke lah gitu ya. Nah, jadi boleh, Bu. Sebulan Ibu bisa 2 kali, sebulan bisa mungkin ya 3 gitu. Bolehlah, Bu, sebulan 2 kali. Nggak harus 1 semester sekian, enggak. Dulu yang dibatasi 1 semester 2 itu kan PTS ya. Tetapi prakteknya PTS itu banyak tertolak, Bapak Ibu gitu. Karena kesamaannya luar biasa. Inilah yang sebetulnya itu memicu pertanyaan di atas, kalau kenapa itu kenaikan pangkat masih seperti itu gitu. Padahal sebetulnya ya itulah ada gandeng cenengnya di situ itu. Jadi banyak dipantau kenapa kalau kenaikan pangkat seperti itu banyak dikritik juga gitu. Kenapa karya-karyanya selalu saja seperti itu gitu. Kalau gitu kita bikin karya nyata saja yang nanti pasti tidak akan ada yang sama karena itu dilaksanakan di sekolah masing-masing, video dan segala macam gitu. Tapi tetap karya nanti masih tetap harus membuat, Bapak Ibu. Jadi pengembangan profesi itu namanya menjadi pengembangan kompetensi berkelanjutan, kayaknya kemarin istilahnya itu gitu. Isinya adalah publikasi ilmiah yang sifatnya lebih inovatif, bunyinya di aturan seperti itu. Jadi Bu Susilowati, boleh nggak ada aturannya harus sekian. 2 minggu sekali Bu, kejar Bu ini, karena itu tadi momentum itu gitu ya. Sebulan sekali, 2 minggu sekali, silahkan Bu. Terima itu ya kasih, Bu Prof. Susilowati ya. Ya, makasih, Prof. Oke. Ada Pak Sunardi. Pak Sunardi, jadi bertanya lagi, Pak Sunardi, halo. Oh iya Bu, tadi bukan saya yang bertanya Bu. Ada Pak Sunardi yang beda. Tapi Pak Maman. Nggak tahu itu. Ya Bu, terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunardi dari Tangerang Selatan Bu, Banten, pengawas SMK Bu. Saya naik pangkat terakhir itu kan 1 Oktober 2019 ke 4B. Ke 4C itu kan harus ke pusat saya Bu ya. Itu waktu masih jadi guru, saya diangkat ke pengawas itu baru 16 Desember 2022 kemarin, jadi belum ada satu bulan ya Bu ya. Iya ya. Ya, jadi kalau itu aturan baru berlaku 1 Juli 2023, saya pun harus menunggu 1 tahun apa 2 tahun menjabat pengawas dulu kan Bu ya. Kalau aturan lama ya paling tidak 1 tahun gitu. Tapi sekali lagi tadi siapa tahu ada keajaiban itu tadi Pak gitu. Karena Bapak udah gitu. lama 2019 nggak naik pangkat gitu. Iya. Iya. Ya, kalau menunggu aturan harus 1 tahun atau 2 tahun kan nanti aturan baru kok. Itu apakah masih ada tim penilai pusat kalau masih dupak yang belum saya nilaikan itu Bu? Gimana kayak hal gitu? Ya Bapak ngajukannya ini dikejar Pak, dikejar sampai Juni lah gitu ya, dikejar sampai Juni itu coba gitu. Kalau aturan baru memang belum ada berita apakah nanti ada tim penilai, karena di situ tetap di aturan yang baru tetap ada yang menilai adalah atasan langsung, kementerian, lembaga pemerintah, non kementerian, sekretariat tetap ada, di sana tetap disebut gitu. Cuman juknisnya seperti apa kan kita belum tahu gitu Pak. Oke. Gitu berharap Pak Depan aja loh Pak. Iya terus makanya. Kalau 2019 kan Bapak waktu jadi guru angka kreditnya diakui Pak untuk naik pangkat sebagai pengawas. Cuman terus bikinlah karya pengembangan profesi sebagai pengawas untuk tambahannya itu sekarang bikin sebagai pengawas gitu Pak. Iya Bu. Ya mungkin kalau bisa ngejar masa saya masih 1 bulan jadi pengawas Bu, itu masalahnya. Kalau nunggu 1 tahun gitu ya itu udah berlaku aturan baru itu. Apakah masih ada tim penilai pusat nanti kalau saya kirim gitu, apa masih boleh kirim juga nanti gitu. Nunggu aturan nanti aja Pak, nunggu aturan nanti aja. Kalau yang baru kita tidak bisa bicarakan sekarang, selain hanya informasi bahwa sampai Juni 2023 itu kita akan melakukan penilaian terus gitu. Ya, terima kasih saya bisa bergabung untuk
mencari informasi Bu Ya. saya dengan APSI ini Bu ya. Iya. Ya itu aja Bu, cukup dari saya Bu. Terima kasih Pak Sunarti. Bu Yes, Tati Sumiati ya. Iya, Bu Tati. Silakan. Iya, Ibu. Izin off kamera nggih, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof yang luar biasa, makin sehat, makin fresh, makin ketemu, tiap ketemu berubah lagi. Berubah apa ya, Bu ya? Makin fresh, Bu. Ya, Bu, silakan, Bu. Yang terhormat Pak Agus, izin saya ingin menanyakan sesuatu kepada narasumber yang luar biasa ini. Pertama, tentang pengajuan jurnal, Bu. Pengalaman kemarin jurnal 2019 saya gagal, tapi sekarang karena melalui APSI yang sangat luar biasa, saya sangat terbantukan karena tahun 2021 saya sudah diterima dari 4B ke 4C melalui APSI, makalahnya semua diterima. Dan sekarang mau dijurnalkan, sudah dijurnalkan melalui APSI. Pertanyaannya Ibu, nanti ketika mengajukan, insya Allah bulan Maret ini, jurnalnya satu buku dikirim langsung yang cetaknya beserta yang sudah disahkan, Bu. Atau bolehkah Bu hanya memfotokopi yang punya saya saja, begitu satu. Yang kedua, Bu Prof, mendengar bahwa terkait penilai di pusat, apakah benar pengawas Dikdas, PAUD, Dikdas, dan Dikmen itu ada wilayah-wilayahnya dan timnya beda-beda. Karena saya sih berharap diperiksa oleh Ibu dan Ibu Endang, jadi bisa lolos gitu Bu. Itu saja mungkin Prof yang saya tanyakan. Atas pencerahannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Tati Sumiati. Terima kasih ya Bu. Jadi jawabannya begini Bu. Apakah kalau misalnya nanti dijurnalkan, yang dinilai itu satu buku jurnalnya itu dikumpulkan atau boleh hanya difotokopi punyanya Ibu? Satu bukunya Bu, jangan hanya punya Ibu. Ya. Jadi, nah untuk apa jurnalnya Ibu simpan untuk apa? Dinilaikan aja lah, gitu loh. Untuk apa? APSI kan ngirim toh, APSI kan ngirim satu bukunya kan? Dua, Prof, dua. Oh, malah dua ngirim, satu dipakai untuk naik pangkat Bu, yang satu simpen gitu. Siap. Ya jangan, kalau hanya di copy itu tim penilai nggak ngerti apa ini dimuat betul atau enggak di situ kan ngerti. Karena jurnal itu kan yang dinilai adalah kelengkapan kepengurusan jurnal. Siapa yang menerbitkan jurnal itu? ISSN-nya ada atau enggak? Ini tingkat provinsi, kabupaten, atau kota gitulah. Kalau hanya di copy makalahnya Ibu kan nggak ada informasi itu Bu. Gitu Bu. Siap Ibu. Baik. Terus yang kedua, tim penilainya berharap ya kalau besok ya nggak tahu ya Bu ya, tapi kalau sampai sekarang ini kan tim penilainya masih saya. Apakah Dikdas, PAUD, sekarang semuanya sama ya? Kalau dulu kan di direktorat masing-masing, kalau PAUD ya di direktorat PAUD, kalau Dikdas ya di direktorat guru Dikdas gitu ya. Sekarang pengawas sudah jadi satu lagi Bu, udah jadi satu lagi semua, ada direktorat pengawasnya sendiri, jadi mulai dari SD, SMP, SMA semuanya dinilai bareng di satu direktorat itu. Jadi ketemunya pasti dengan saya, dengan Bu Endang, dengan tim penilai yang lain. Gitu Bu Tati. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah ngegas Bu. Bulan Maret. Gaspol. Iya siap. Terima kasih Bu. Pencerahannya. Iya. Baik, Pak Made. Silakan Pak Made, masih tanya lagi Pak Made. Terima kasih Bu Prof. Selamat malam. Malam Pak. APSI Pusat yang saya hormati. Mohon izin, ini mungkin saya menyampaikan agak berbeda dengan teman-teman. Kalau saya menggunakan jurus nekat Bu Prof. Jurus nekat yang saya maksudkan itu, saya berkeinginan begini Bu Prof, kemudian Pak Ketua APSI Pusat gitu ya.
Saya 4C saya persis 2019. Nah, saya berencana mudah-mudahan suatu keajaiban yang disampaikan oleh Bung Prof gitu ya. Saya ingin mencoba, tapi saya merasakan di pengembang profesi saya masih kurang, tetapi tidak banyak. Nah, karena ini ada peralihan terkait dengan regulasi itu, saya ingin mencoba, walaupun itu merasa masih kurang di pengembang profesinya, saya ingin mencoba menyampaikan bisa tidak Bu Prof ya. Nanti kekurangan itu akan saya tambahkan. Siapa tahu keajaiban dan modal nekat saya itu menjadi keberuntungan untuk saya. Boleh tidak Bu Prof ya? Boleh Pak, 2019 sampai sekarang udah lebih 2 tahun Pak. Ya. Boleh Ya. Pak, dicoba aja Pak. Ya. Ya, tetapi prediksi saya masih kemungkinan kurang masih. Tetapi saya coba saya sampaikan. Kan masih ada waktu Pak, masih ada waktu, kejar yang cepat aja Pak. Makalah Pak, yang cepat Pak. Ya. Ada yang tanya juga tadi Bapak Ibu, makalah itu harus lingkupnya apa? Sesuai dengan tupoksi pengawas ya Bapak Ibu makalahnya ya. Kalau latar belakangnya bahasa Inggris, tapi tugas-tugas kepengawasannya kan Bapak Ibu semua tugas kepengawasan kan sama. Jadi makalahnya itu yang terkait dengan tugas-tugas kepengawasan Bapak Ibu, tupoksi pengawas gitu ya. Dan Boleh. makalahnya harus dipresentasikan gitu. Boleh Ya. sedikit Bu Prof? Minggu depan kan ada hari Kamis juga tuh Pak Made. Ya. Kamis Jumat minggu depan tuh 2 hari. Jadi itu dikejar makalah Pak. Jadi harus pede Iya. Pak, harus percaya diri, harus yakin. Kalau makalah udah pernah kan presentasi ya kalau nggak salah ya Pak. Sudah. Nah, kalau sudah, apalagi sudah punya pengalaman, Bapak tinggal pengalaman itu diingat lagi, dibayangkan, terus diperkuat gitu Pak. Pengalaman-pengalaman yang sudah berhasil itu diyakinkan gitu. Jadi Iya toh, presentasinya juga di hadapan teman-teman sendiri kan. sudah Prof. Pak Made udah berapa kali di forum ilmiah APSI? Tampil 2 kali. Nah, itu 2 kali. Berarti yang ketiga kali kan nggak ada masalah mestinya. Ya, Terus yang makalahnya itu dimasukkan dalam jurnalnya APSI ini bisa juga. Pak Iya. Agus terbitkannya kebut juga gitu. Iya, bisa. Ya, Iya. kebetulan jurnal saya baru bulan kemarin terbit Pak Agus yang Nah, apalagi. Iya. Jadi nanti tinggal pakai aja Pak. Bisa lah. Ya, di APSI itu kan ada jurnalnya APSI Pusat, ada jurnal jurnalnya. APSI DKI, Ya. kerjasama dengan STKIP Kusuma Negara, Ya, itu Kusuma ada. Negara itu Iya. kan bisa Iya. juga. Berapa Prof? Nilainya berapa Prof? Nilai 4. yang mana tuh? Nilai kalau makalah di semua Pusat. tingkatan, baik tingkat kabupaten sampai pusat itu nilainya 2,5, nggak ada beda. Kalau jurnal ada beda dikit aja. Jurnal itu di tingkat pusat, kalau makalah itu 4. Kalau tingkat pusat ya APSI pusat itu 4. Terus kemudian kalau di tingkat di bawah di provinsi, kabupaten, kota 3,5 Ibu. 3,5 nilainya kalau jurnal. Jurnal gagasan masuknya. Berarti makalah saya 4, jurnal saya 2 sudah cukup. Bisa. Bisa Bu. Ajukan aja Bu, nggak usah Saya tinggal nunggu jadwal Prof. Nggih, Nunggu gitu ya. jadwal dari Bu Lisa. Oh, hari Kamis saja. Nanti ada tambahan dari Kamis. Bu Lisa? Iya, Kan sudah Pak. hari Kamis Jumat nanti 2 hari teman-teman untuk karena tadi ada momentum, ada keajaiban tadi. Ada keajaiban. Kamis besok itu tampil Bu Lulis dan Bu Woro Pak. Oh Bu ya. Malang. Yang di Jumatnya? Jumat masih ada yang daftar tapi belum saya tanyakan. Nanti saya tanyakan. Tadi katanya antriannya panjang. Iya, itu. Sudah dikirim-kirim Pak, tapi Teman-teman masih bilang antriannya panjang, tapi ternyata nggak ada yang daftar loh. Iya. enggak panjang. Pak Suparno. Itu dia. Saya dengar antrian panjang langsung Antriannya diputusin panjang, tadi padahal itu. belum ada yang daftar. Prof, berarti Beda. kalau saya berarti masih punya 2 makalah terus mau presentasi Kamis Jumat kan ya lucu ya Prof.
Ya minggu depannya lah. Iya, Satu Kamis, satunya Kalau- minggu depan gitu. Kalau Bu Lulis ini kan untuk insya Allah ya untuk Mei kan, Iya kan masih bisa. masih Mei panjang masih kan? panjang, misalnya Iya, masih iya, bisa bulan ini satu, bulan depannya Iya. satu, gitu biar logikanya masuk gitu. Siap. Iya. Siap, Prof. Nggih. Iya. Jadi insya Allah teman-teman nanti Mei ya ada lagi infonya begitu ya mudah-mudahan. Iya. Kemungkinan Karena gini memang Pak itu Agus, memang mohon izin Pak Agus, sedikit-sedikit kemungkinan ini. begini Pak, kami teman-teman di Palangkaraya pada khususnya, kenapa terkait dengan untuk makalah ini, karena ada beberapa pengawas itu di sekolah penggerak, di situ banyak terkuras tuh Pak Agus, makanya kemungkinan nanti ada berapa orang yang bisa tampil gitu. Kebetulan saya begini Pak Agus, dapatnya di daerah yang jauh Pak Agus terkait dengan sekolah penggerak, itu yang jadi kendala kami. Ya kalau sudah pernah bikin makalah, Ya. apalagi sekarang ada AI itu Pak, itu Ya. sebetulnya ya tinggal memprioritaskan ya. Ya. Bapak Ibu kan ya kalau dipikir-pikir seperti Prof Tri, seperti teman-teman ini kan seperti Bu Nuraini itu juga banyak sekali tugasnya, tapi kenapa bisa? Ya itu tinggal Bapak Ibu prioritasnya mana gitu kan, ada yang penting dan mendesak, itu kan harus dilakukan. Ada juga penting tapi belum mendesak, ya dijadwalkan. Ada lagi yang mendesak tapi nggak penting, nah itu bisa didelegasikan. Nah kalau yang udah nggak penting, nggak mendesak ya ditinggalkan aja Pak. Gitu kan. Saya ada terus 4 jadi ingat Pak Agus bilang gitu, jadi ingat. Iya. Terima kasih Bu Prof, Pak Agus, terima kasih. 4 artikel. Gimana Pak? Terima kasih. Oh terima kasih ya. Saya Pak Agus bilang gitu jadi ingat. Masih ada 4 artikel yang belum tak baca. Harus direview. Review jurnal 4 artikel, masih bikin proposal, deadline-nya 3 Maret. Tuh Pak, jadi sayanya juga kerjanya banyak, itu tidurnya nggak banyak itu. Boleh Pak Agus, saya lupa nih Pak Agus, mumpung ketemu dengan Pak Agus. Pak, gini, saya kebetulan saya punya kumpulan puisi, itu diterbitkan di Banjarmasin Pak, 1 buku sudah terbit gitu ya. Itu ke Prof Tri, pertanyaannya ke Prof Tri itu. Oh ya, Bu Prof. Ya, saya sudah punya kumpulan kumpulan puisi jumlahnya 42 gitu. Iya. Nah, itu saya belum ini ya, kemarin kebetulan ini berapa kali tidak ikut seminar ini, itu angkanya berapa angka kreditnya Bu? Baik, kalau puisi Pak tulisan sendiri ya, bukan kumpulan ceritanya banyak orang enggak ya? Bukan sendiri. Ya, tulisan Bapak sendiri minimal 40, diterbitkan buku, ada ISBN-nya, itu nilainya 4 Pak. Oh, baik. Banyak kan? Ya. Banyak. Oke, masih banyak yang raisin 1, 2, 3, 4, 5. Dan informasi Prof, sekarang teman-teman untuk ISBN itu tidak mudah Prof. Ya, tidak mudah. Sekarang sulit ISBN. Jadi memang buku itu kalau tembus Bapak Ibu itu bagus ya. Karena sekarang untuk ISBN itu betul-betul ketat Prof, ada dari Perpustakaan Nasional ya, itu ketat sekali. Iya. Nggak seperti dulu-dulu. Betul. Ya silahkan, ada Bu Elis. Nah, setelah itu Bu Nirma, habis itu Pak Budi ya. Oh Bu Nuraini ngapain bertanya itu? Bu Nuraini raisin ngapain tuh? Iya. Bu Elis silakan Bu Elis. Ya Bu Lisa di. Saya ada yang ditanyakan Bro. Ya Bu Lisa dipandu ya. Iya baik bagus. Ya. Terima kasih waktunya Bu Prof. Iya Bu. Saya mau menanyakan tentang dalam waktu ngejar kata Ibu tadi ya. Nah, saya terhitung 1 Juni 2021 pangkatnya 4C. Nah, kalau untuk berikutnya itu apakah bisa dalam situasi yang ngejar itu? Bisa dengan banget, jumlah Bu. Bisa. Ya, asal Ibu sudah punya karya bisa, karena 2021 ini udah 2023 kan hampir 2 tahun Bu. Iya. Ya bisa, asal Ibu punya karyanya loh ya.
Jangan bisa tapi nggak ada karyanya. Sebagian udah ada, Bu. Nah, bisa, Bu. Kan Berarti minimal seperti sama setahun saya aja tadi. kalau pengawasannya udah cukup bisa kok. Kalau ke 4D itu karyanya 19, Ibu ya? Itu banyak sekali. pengembangan profesinya. Kok banyak sekali mau sampai 4E aja cuma 16 kok. 14, Ibu. 14, Pak. Iya. Jadi melihat dari kalimat waktu ngejar, ya kalau 19 langkah banyaknya. Udah bukan sempat. 19. Sampai 4E aja cuma 16 kok. Nggak ada 19, Bu. Iya, berarti 14, Bu, ya? Iya, siap. 14. Ya, mudah-mudahan, Bu, dengan kesehatan kita sehat semua, Bu. Mudah-mudahan. Amin. Ya, demikian Ibu. Makasih. Baik. Terima kasih, Bu Eli. Bu Nirma, silakan Bu Nirma. Terima kasih, Bu Liza. Prof. T, saya Nirma, pengawas SMP. Tadi juga sudah ada yang saya tanyakan di kolom chat. Pangkat terakhir saya 4A per 1 April 2017. Kemudian 1 Mei 2018 menjadi pengawas SMP. Nah, pertanyaan saya pertama, apakah sama kenaikan pangkat dari yang di pengawas dengan guru? Karena ketika saya tanya kepada tim penilai katanya berbeda. Yang harus dibuat oleh pengawas itu oleh saya dari 4A ke 4B itu harus PTS 3, kemudian jurnal 1. Dan buku puisi saya yang ber-ISBN itu tidak bisa masuk kategori pengembangan profesi untuk karya inovatif. Sementara kalau dulu kan di guru saya qadarullah ketemu dengan tim penilai yang bisa menerima yang tidak harus saya membuat PTS waktu itu. Jadi makalah, jurnal diterima. Cuman yang ini, dan barusan saya juga tegaskan lagi, apakah ini ketentuan dari BKD? Jawabannya iya, Bu. Harus PTS 3 dan jurnal 1. Jadi mohon pencerahannya, Ibu. Ngeri ya kalau ketemu tim penilai yang seperti itu ya, Bu. Ngeri, betul-betul ngeri, Bu. Jadi ini loh, Bu. Nah, jawabannya di sini nih, Bu nih. Yang merah ini sesuai aturan yang sekarang masih kita pakai, Bu, dari golongan paling bawah 3C 3D, karena dulu kan pengawas pasti yang dari guru senior ya, tidak lagi nanti saya tidak bisa bayangkan golongan 3A 3B nanti jadi dari guru penggerak jadi pengawas yang dia harus punya manajerial yang bagus, tapi oke lah, it's okay, itu nanti kita bisa kita tingkatkan kompetensi itu gitu. Nah, Bapak Ibu, ini Bu, mohon dicermati, dapat memilih dari semua jenis pengembangan profesi. Tidak ada syarat harus PTS, tidak ada syarat harus apapun. Jenisnya apapun dari pengembangan profesi itu bisa diberi angka kredit, Bu. Nah, ini PowerPoint saya kan sudah saya bagikan di chatnya, Bu. Kalau Ibu bisa berkomunikasi dengan penilainya tadi, Ibu boleh tunjukkan itu, gitu. Ini loh aturannya kayak begini nih, gitu. Jadi kalau Ibu posisinya ada mau ke 4C, ya butuh 12, dapat memilih dari semua jenis pengembangan profesi, Bu. Tidak harus PTS, tidak harus jurnal, tidak harus buku. Mau dari puisi saja juga oke, mau dari makalah semua. Tidak. Pengembangan profesi itu kan ada karya inovatif, ada publikasi ilmiah, Bu. Jadi bisa betul. Dari itu semuanya gitu. Ini 4A ke 4B berarti 10 ya, Bu? Iya. Iya. Saya dari 4A mau ke 4B. Oke, ini 10 pengembangan profesi ya ini ya, bukan kumulatif ya. Pengembangan profesinya cuma butuh 10 dan itu dapat memilih dari semua jenis pengembangan profesi. Sekaligus untuk Bu siapa tadi? Bu Elis ya. Nah, ini Bu Elis 4D 4E aja cuma 16, Bu ya. Jadi Ibu kalau 4C 4D butuhnya 14 dan dapat memilih dari semua jenis pengembangan profesi. Dan sekali lagi saya memohon Bapak Ibu nggak usah mikir PTS deh gitu ya. Mohon maaf karena PTS itu rata-rata nanti dibuatkan terus kalau dinilaikan pasti ketolak, itu yang sayang gitu ya. Mendingan ini waktunya sangat mepet, kerja keras, bikin makalah yang sudah diberi rambu-rambu tadi, makalah yang sudah ada aplikasi yang membantu Bapak Ibu, insya Allah justru malah diterima gitu. Karena kalau makalah itu memang kerjaan Bapak Ibu gitu. Tukang jahitnya hanya bisa jahitnya itu hanya bisa PTS, itu jahit yang lain nggak bisa gitu. Nah, jadi yang kita hargai itu karya sebetulnya Bapak Ibu ya. Toh saya bacanya kan scanner ya.
sesuai tupoksi enggak, kelengkapannya ada enggak gitu, bukti fisiknya lengkap atau tidak gitu. Bacaan saya kan scanner karena sudah terbiasa mengoreksi apapun gitu ya, merevisi jurnal segala macam, saya kan kerjanya baca itu gitu. Jadi cepat sekali baca. Maka kalau PTS kenapa tertolak ketemu ya memang dari keterampilan membaca cepat itu bisa menemukan kesalahan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, Bu siapa? Bu Nirma ya? Iya, Bu. Ini ya tidak ada harus PTS, Bu. Ketentuannya ini dapat memilih dari semua jenis pengembangan profesi. Nah, pengembangan profesinya itu apa saja? Itu kan pengembangan profesinya itu tabelnya nggak ada ya. Tabelnya nggak ada di sini, tapi ini Bu yang bisa dinilai itu yang jelas tidak harus PTS. Nggak ada Bu ketentuannya seperti itu. Gitu ya Bu ya, ikuti yang ini aja Bu, ikuti yang ini aja. Toh nanti 4B, 4A, 4B Ibu bisa tunjukkan aturannya itu Bu. Kebetulan tim penilainya berbeda dari yang pertama ditanya oleh Ibu ya kan? Iya Bu. Kalau waktu saya jadi guru juga ketika rumornya harus PTS, saya hanya membuat 1 PTS, kemudian beberapa jurnal dan makalah diterima waktu itu. Memang 12 kalau nggak salah, guru, memang kalau guru aturannya berbeda Bu. Kalau guru 4A, guru loh ya ini, 4A ke 4B itu wajib membuat suatu penelitian. Jadi tidak PTS. Nanti kalau kepala sekolah ya PTS. Membuat satu penelitian, boleh penelitian di luar PTK, boleh PTK. Itu wajib. Wajib 1 jurnal. Itu kalau guru. Gitu Ibu. Itu kalau guru. Nah, kalau pengawas beda, bedanya itu di sini. Kalau pengawas itu dapat memilih dari semua jenis pengembangan profesi. Saya itu mirisnya jangan-jangan tim penilai di daerah itu kan kebanyakan tim penilai guru. Jadi terus pola pikirnya masih ingin menilai guru padahal ini pengawas yang tanya gitu. Dijawabnya dengan aturan guru gitu Bu. Iya, kabarnya BKD itu menilai disamakan antara pengawas dengan guru gitu. Nah, itu kan aturannya beda. Apa ya? Kok aneh. Nanti gitu ya, ditunjukkan aturannya aja Bu. Ditunjukkan aturannya aja Bu. Ada kan Permendikbudnya. Saya coba. Aturannya kan beda. Ya, jadi teman-teman pengawas itu memang hampir semuanya membuat ya PTS yang seperti Ibu sampaikan tadi, PTS ala-ala itu gitu. Iya. Di daerah mana Bu? Daerah mana Bu? Kabupaten Rokan Hulu, Pak. Iya, itu. Ya. Ya, itu Sumatera kan yang kemarin sudah ketemu itu kan Nusa Tenggara Barat, Kutai Kartanegara, sama Lampung. Itu yang Desember ketemu itu. Masa 3 provinsi tanda tangan lampirannya sama semua. Dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Ya, ada. Cukup yuk Herlina ya. Iya. Terima kasih Prof. Tri. Bu Herlina juga Pak Budi, kalau Pak Budi. dari 4A ke 4B kan memang di daerah ya Bu ya? Iya. Di daerah. 4A, 4B di daerah. Ya. Tapi ya itu tadi aturannya ditunjukkan Bu. Memang berbeda dengan guru. Kita juga pernah ya Prof ya, banyak pengawas yang komplain karena pernah sekali itu yang menilai bukan ahlinya, yang menilai dari guru, dari penilai guru gitu. Iya, padahal angka kredit untuk guru itu kecil-kecil. Iya, itu pernah. Itu di saya itu rasanya Pak Agus. Iya. Yang saya kirim 2 buku puisi, 1 ditolak kan? novel fiksi, ya, 1 makalah. Dari semua itu kok dinilai cuma 4. Ya. Jadi yang lainnya nggak ada nilai seperti itu. Ya, makanya serahkan kepada ahlinya, itu mungkin bukan sempat ahli. Sampai pada suatu masa gitu. Pada suatu masa itu pengawas itu tidak dinilai oleh tim penilai pengawas gitu. Tapi sekarang udah enggak lah gitu ya. Sekarang kembali ke jalan yang benar. Makanya buku puisi saya jadi ada sekitar ratusan judul itu nggak saya bukukan, nggak saya kirim lagi, udah. Makalah aja Bu, sekarang Bu kejarnya makalah aja. Saya makalah aja. Oh iya, satu lagi boleh usul. Sebentar Bu, yang raisin dulu tuh. Yang raisin dulu Bu, sebentar Bu. Bu Lisa. Ada Pak Budi Haryono, dari mana Pak Budi? Ya, makasih Bu. Ya, silakan. Makasih semuanya. Ya. Izin bertanya Pak, ini yang saya tuh kan 4B-nya 2020, diangkat di pengawas 2021. Itu juga mungkin bisa Bu ya?
Bisa banget. Tadi udah tak jawab, bisa banget. Ya, di Asal sini punya, satunya asal punya karya loh ya. Nanti iya, Bu. bilangnya bisa banget tapi nggak ada karyanya ya nggak bisa Iya. jadinya. Ya saya coba. Terus yang satu lagi, Bu, itu kan terus terang selama jadi 2 tahun ini untuk program pengawasan untuk penulisannya belum pernah bikin gitu ya. Apakah program pengawasannya juga dikumpulkan, Bu? Oh iya, iya Pak, program Selain makalah gitu ya. Iya, betul. Jadi yang dikumpulkan bupak lengkap itu ya dengan program kepengawasannya, dengan karya ilmiahnya, gitu ya Pak ya. Ya berarti dua tahun itu ya, 2 program pengawasan. Iya, Pak Minimal Budi kan 1 angkatan tahun. berapa? Pak Budi Bintek angkatan berapa? 12 yang 12 kan udah pernah dikasih materi itu, Pak. Materi program pengawasan dari Bu Nini ada kan? Iya, udah kemarin ya. Ya itu Ya, Pak di apa dikebut namanya? aja gitu ya. Ya, pakai aja program istilahnya kemarin Bu Nini udah mencontohkan. Nah, nanti Bapak tinggal sesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak. Tentu berbeda ya, harus berbeda karena kan rapot pendidikannya juga berbeda. Disesuaikan aja, tapi polanya itu kan sama. Kalau program pengawas itu kan polanya sama, hanya isinya yang berbeda gitu ya Pak. Isinya kan masing-masing sekolah binaan. Beda ya. Ya. Jadi program pengawasan 2 tambah 2 tahun. makalah. Ya. Ya 2 tahun ya. Ya. Tambah itu mungkin ya makalah tambah jurnal ya. 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 Oh, iya. Jurnal boleh, makalah boleh, kan bebas Pak. Iya. Yang penting jumlahnya memenuhi, gitu ya. Iya. Makasih Bu. Assalamualaikum. Pak Dijin bertanya. Benar, ini yang raisin dulu ya Pak. Ini Kalau Pak Bu Nureni mau Nureni kok ada yang nanya apa Bu Nureni? Mau boleh izin sekarang ya? Boleh. Mohon izin Prof, ditutup sedang acara keluarga. Iya. Jadi gini, untuk menyamakan persepsi mungkin Prof, saya juga masih bingung menjawabnya. Apakah boleh dari disertasi atau dari tesis plek dijadikan makalah, tumplek itu dijadikan makalah? Nggak bisa Bu. Jadi tidak diubah. Nah itu dia. Ya. Terima kasih Prof. Nanti mohon penjelasan. Ya, makalahnya kan makalah pengembangan profesi ya Bu ya. Makalah pengembangan untuk kenaikan pangkat itu makalah pengembangan profesi. Sedangkan tesis dan disertasi itu karya ilmiah akademik. Yang nilainya sudah dinilai include di ijazahnya. Begitu. Ijazahnya kan sudah dinilai tuh, disertasi, tesis itu sudah dinilai ijazahnya. Nah, berarti kalau mau bikin makalah pengembangan profesi ya bikin yang terkait dengan pengembangan profesi pengawas yang sekarang, bukan dengan tesisnya itu gitu. Nah, tesisnya itu juga tentang kepengawasan Bu, oke, tetapi itu sudah dinilai pada waktu menilaikan ijazahnya itu gitu. Jadi beda karya ilmiah akademik dan karya ilmiah pengembangan profesi. Gitu Bu. Baik Prof. Lalu yang kedua, mungkin karena teman-teman masih galau ya. Kalau saya berpendapat yang namanya makalah ilmiah itu kan karya ilmiah yang tentu saja tak kalah kita mengambil pendapat ahli, maka pendapat ahli itu harus kita tuliskan namanya dan tahunnya. Kemudian nanti kita masukkan di daftar pustaka. Nah, mohon untuk dijelaskan kembali kepada teman-teman karena yang kemarin-kemarin mungkin lost gitu ya. Sehingga pada saat penulisan baik itu di pendahuluan maupun di masalah utama dan pembahasan, teman-teman mungkin lupa untuk menuliskan dari mana sumber itu. Nah, mungkin Prof sekarang sekilas untuk memberikan penguatan kembali tentang sistematika penulisan makalah dan bagaimana cara mengutip kemudian menuliskan di sana di makalah ilmiahnya dan kemudian dimasukkan di daftar pustaka. Itu Prof minta penguatannya. Terima kasih Prof. Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Nuraini. Jadi sebetulnya memang kalau kita membuat karya ilmiah itu harus ada sumbernya ya, harus ada sumbernya. Kalau sistematikanya tadi saya katakan bahwa kita punya banyak sistematika gitu ya. Ini kalau kita mengikuti Permenpannya
kita mengikuti Juknis ya, makalah itu kan harus dipresentasikan, itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, dipresentasikan tingkat apapun angka kreditnya 2,5. Nah, kemudian pengertian makalah berdasarkan Permenpan 143 Permendikbud 143 2014 itu adalah tinjauan ilmiah yang berisi gagasan pengawas yang sesuai dengan tugas kepengawasan untuk menyelesaikan masalah di sekolah binaannya. Nah, ini kerangkanya ini kalau sesuai dengan Permendikbud seperti ini. Katakanlah ini sistematika yang pertama gitu. Bapak Ibu mau nulis ada pendahuluan, masalah, tujuan, rumusan, kajian teori, pembahasan seperti ini boleh. Nggak pakai bab juga nggak apa-apa, langsung pakai nomor, pakai ABC juga nggak apa-apa misalnya. Apakah boleh sistematika makalah berbeda dari aturan tersebut? Boleh gitu. Yang penting itu ada rumusan masalahnya, ada pembahasannya, dilengkapi dengan bukti fisiknya. Nah, Bapak Ibu, di sini kan tetap harus ada daftar pustaka nih. Kalau misalnya mau pakai yang pendahuluan, bab 1 pendahuluan, terus A latar belakang, B permasalahan, bab 2 kajian teori, bab 3 pembahasan, nanti isinya A, B, C, D begitu. Terus pakai penutup, simpulan dan saran itu di penutup daftar pustaka. Itu juga boleh gitu. Nah, tentu Bapak Ibu makalah itu kan karya ilmiah ya, jadi memang tetap harus ada mengutip itu bukan hal yang tabu Bapak Ibu. Justru karya ilmiah itu dibuktikan dengan sumbernya gitu. Jadi makalah yang bagus, tulisan yang bagus adalah ketika dia mengutip pendapat para ahli dan ada sumbernya. Bukan berarti tulisan yang nggak ada tulisannya, nggak ada sumbernya sama sekali itu yang terbagus, malah kita bertanya-tanya, ini pendapatnya siapa, dari mana gitu. Jadi jangan merasa kok banyak sekali ya saya ngutip, nggak apa-apa, yang penting itu ada sumbernya, sesuai dengan topiknya di situ, mengutip pendapat ahli itu bahkan dianjurkan untuk karya ilmiah gitu. Karena kadang-kadang kita lupa ya mengutip tapi nggak mencantumkan sumber. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, soal mencantumkan sumber biasanya yang paling mudah dipakai itu miliknya Asosiasi Psikologi of Amerika ya, Asosiasi Psikologi of Amerika itu yang nama belakang, koma, tahun yang kayak begitu itu. Nah, itu tetap harus ada. Kalaupun Bapak Ibu memilih pakai ABCD begini, nggak pakai bab-bab juga boleh. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, isi makalah itu yang yang sekarang sedang di Kemendikbud, di kementerian itu kan yang pertama adalah situasinya seperti apa. Bapak Ibu deskripsikan situasinya seperti apa, kondisinya kayak apa, keadaan kayak apa, deskripsikan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dapat dari observasi awal, data awal. Nah, ini kan harus ada sumbernya nih. Dari observasi awal, pendapat ahli, aturan, dan sebagainya itu boleh masuk di sini. Kemudian actionnya apa? Apa solusi tindakan untuk mengatasi situasi tersebut? Ide gagasan apa yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Kemudian result, deskripsikan bagaimana hasilnya. Begitu Bapak Ibu, kalau soal caranya mengutip, nanti pada prakteknya di makalah, Bapak Ibu bisa memberikan materinya ya, saya ada, cuman harus mencari gitu ya, harus mencari PowerPoint 1 tentang bagaimana cara mengutip gitu. Yang paling mudah adalah miliknya Asosiasi Psikologi of Amerika. Gitu Bu Nuraini, sambil saya cari nanti ini kalau ketemu iya. saya tayangkan itu saja karena saya kebetulan mengajar penulisan kreatif dan ilmiah populer, jadi ada materinya. Cuman lagi tak cari, lagi saya masuk ke PPT-nya gitu maksudnya. Iya, jadi memang di APSI Pak itu Agus, satu lagi. Terkait dengan ini, beberapa kabupaten atau provinsi mau menyelenggarakan forum ilmiah di APSI, contoh ya Pak Agus ya, contohnya di APSI Jabar, akan menyelenggarakan forum ilmiah sendiri. Yang pernah saya dapatkan informasi dari APSI Pusat, untuk penyelenggaraan itu kan harus ada kerjasama, contoh APSI Pusat dengan UNES gitu ya. Nah, apakah misalnya kalau berdiri sendiri APSI Jabar, contoh yang terdekat karena saya jadi di Jawa Barat Pak,
APSI Jabar akan menyelenggarakan forum ilmiah seperti halnya APSI Pusat, tapi tidak dilakukan kerjasama dengan universitas atau akademisi atau lainnya. Apakah itu diperbolehkan dan sah untuk mendapatkan sertifikat nanti sebagai pemateri di forum ilmiah itu? Terima kasih Pak Agus, Ya. ini ke Pak Agus mungkin. Nanti ditambahkan sama Prof. Tri ya. Tadi Prof. Tri sudah menyampaikan bahwa ya kita ini kan pakar ya, teman-teman, apalagi pengurus APSI Provinsi Jawa Barat ya, kabupaten kota itu kan tentu punya, mereka memang profesional kan, memang ahli di bidangnya. Tentu kalau mau ada kerjasama itu akan lebih baik lagi ya. Tapi bukan berarti kemudian kalau tidak ada kerjasama enggak kan, bisa misalnya tadi yuk kita undang misalnya dari APSI Pusat kan yang sudah selama ini sudah apa namanya punya polanya gitu ya, yang juga sumbernya kan semuanya dari Prof. Tri juga ya, yang awal-awal itu kan seperti tadi yang udah disampaikan Prof. Tri ya, ada isi dari makalahnya, start, terus kemudian pola-pola tadi ya di 143 itu tetap Bu Nur kalau misalnya provinsi mau menyelenggarakan silahkan aja, tapi tentu ada ketentuan yang tadi yang di Prof. Tri sampaikan tadi gitu. Ketentuan itu tetap harus ada Ibu Nur ya, ketentuan penulisan. Dan memang kalau di APSI Pusat kan dikoreksi juga tidak, karena memang kualitas ya, kita kan memang menjaga kualitas, tidak sembarangan gitu. Dan itu untuk terkait ya sebetulnya kalau praktek baik ya teman-teman kan itu ide gagasan kan juga boleh, yang tadi Prof. Tri sampaikan tadi kan pengawas nih kaitan dengan kurikulum mandiri, kurikulum merdeka yang sekarang kan mandiri berbagi ya, itu punya ide apa sih supaya sekolah itu semuanya semangat melaksanakan kurikulum merdeka. Nah dia punya ide, itu ditulis ide-ide itu sesuai dengan struktur yang tadi disampaikan. Jadi silahkan aja Bu Nur, nggak apa-apa, tidak harus kerjasama dalam arti perguruan tinggi, tapi kalau itu lebih bagus gitu ya. Tapi kalau enggak kan bukan berarti terus wah ya berat ya. Nah bukan gitu. Karena di dalam aturannya untuk PAK-nya kan nggak harus ada kerjasama ya. Iya betul. Ya. Di dalam aturan untuk PAK-nya nggak harus kerjasama. Iya. Karena yang sudah presentasi di forum ilmiah itu berarti pakar gitu. Iya, sudah, pakar tadi. Iya, sudah dianggap pakar gitu. Iya. Ahlinya. Dan memang ketentuannya ya 143 tadi ya, Prof. Ya. Nah, yang penting 143 itu 143 terpenuhi gitu ya. Ini kebetulan sudah ketemu Bu, PowerPoint tentang bagaimana cara menulis pustaka, apakah sedikit mau ditayangkan atau enggak? Silahkan Prof, ditayangkan aja. Enggak apa-apa ya? Jadi yang mana? Yang cara menulis ini cara menulis daftar pustaka gitu ya. Tapi ini menurut Asosiasi Antropologi Amerika. Ini yang apa? Yang selalu dipakai yang paling mudah kan ini gitu. Misalnya ini jadi cara menulis daftar pustaka untuk artikel. Misalnya ini mengutip artikel gitu ya. Misalnya ini contoh-contoh artikel buku. Nah, tetapi di dalam kutipan di batang tubuh gitu kan seperti ini nulisnya. Itu bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini, banyak sebetulnya. Sebenarnya ini kalimat ya, sebenarnya Berger dan Lukman 1980 dalam Johnson berarti yang dibaca ini bukunya Johnson gitu. Tertarik pada hubungan antara masyarakat dengan individu. Nah, itu tidak boleh seperti ini, tidak boleh sebenarnya Berger dan Lukman dalam Johnson tidak begitu, tetapi yang paling atas ini yang paling atas ini tidak boleh gitu. Yang boleh itu yang bawah gitu. Nah, ini ada cara-caranya sebetulnya. Nah, kalau di daftar pustaka ini caranya menulis seperti ini, Bapak Ibu. Ini yang paling populer ya, yang paling populer, paling mudah gitu ya. Ini caranya menulis kalau mengutip dari laporan penelitian. Jadi misalnya kita membaca laporan penelitian. Ini kalau dari buku caranya mengutip seperti ini.
ini kebetulan ini materi kuliah ini. Jika beberapa buku dijadikan sumber, misalnya ABCD, sama pengarangnya misalnya ya, buku saya misalnya, kebetulan beberapa buku dikutip namanya sama gitu, diberi A, B begitu. Jadi yang A itu tentu judulnya yang abjadnya lebih mudah. Konstruksi gender dalam realitas sosial. Trimarheni Pujiastuti, Trimarheni Astuti, Trimarheni P misalnya. Mengutip buku saya lagi gitu. Pengembangan teknik analisis gender dalam penelitian kebijakan pendidikan misalnya. Jadi itu diberi titik-titik tapi 8B misalnya gitu. Terus beberapa buku dijadikan sumber, pengarangnya sama tapi tahun terbitnya tidak sama. Irwan Abdullah editingnya Sangkan Parang Gender. Terus orangnya sama lagi, beda judulnya seperti itu. Nah, ini ada kutipan buku jurnal dari pengarang. Nah, ini macam-macam Bapak Ibu caranya ya. Ini kalau buku misalnya, ini buku yang bukunya tulisan dari kumpulan tulisan Bunga Rampai misalnya yang Purwandari ini. Purwandari Kristi ini dia menulis satu judul tetapi dalam bukunya judulnya Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah. Edisi ya dia menjadi editornya seperti itu. Kalau rujukan karya ilmiah dari kumpulan karya yang lain, karya ilmiah yang lain gitu. Nah, jadi ini ada macam-macam seperti ini. Nanti kalau ini diperlukan, saya potongkan khusus yang ini, nanti biar bisa dipelajari oleh dikirim di chat aja, Prof. Dikirim di chat, kita potong Ya. dulu Pak, ini terlalu banyak nanti kalau ini materi kuliah ya. Rujukan dari koran, Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu dari koran ya misalnya ya, dari koran itu korannya ditulis dulu Jawa Pos, tahunnya, kemudian judul artikelnya apa gitu. Terus edisi koran itu tahun berapa? Kalau online tinggal http www misalnya gitu. Terus misalnya dari koran juga, kalau berita. Kalau berita itu yang atas, yang Jawa Pos ini kalau kita ngutip isi berita. Yang bawah itu kalau kita mengutip tulisan orang, opini di koran. Gitu, misalnya tulisan saya standar ganda menilai perselingkuhan, Kompas edisi ke-10 tahun ketiga Juni halaman sekian gitu. Jadi ini kalau opini yang bawah ini kalau saya menulis di koran, pendapatnya dikutip orang, caranya nulis seperti ini. Kalau yang atas itu kalau kita mengutip dari berita gitu ya, dari berita koran itu caranya yang atas gitu. Nah, ini kalau rujukan dari dokumen pemerintah, ini sering nih Bapak Ibu misalnya undang-undang ya, lembaga, rujukan buku terjemahan dan sebagainya. Ini bisa dilihat nanti di sini. Rujukan dari skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, ini cara menulisnya seperti ini gitu. Nah, misalnya judul disertasinya yang cetak miring ini ya. Kemudian itu disertasi UGM Yogyakarta tidak diterbitkan misalnya begitu. Nah, kalau misalnya judul laporan penelitian adopsi inovasi pertolongan persalinan sehat oleh dukun bayi, laporan penelitian hibah bersaing DP2M. Ini karena materi kuliah Bapak Ibu, jadi nggak terkait dengan pengawas, mohon maaf. Tapi cara menulisnya seperti itu, begitu. Nah, kalau misalnya juga laporan penelitian ini ya caranya menulis. Banyak sekali kalau dari website Bapak Ibu, misal kalau ini ya website terpercaya, jangan ditulis HTTP www-nya saja, tetapi pasti ada pengarangnya di situ, ada penulisnya gitu. Misalnya tulisan saya 2019 guru pembelajar diunduh pada tanggal berapa dari HTTP www.scopus.co.id misalnya gitu. Jadi ini beberapa cara menulis daftar pustaka. Begitu Bapak Ibu, Pak Agus, terima kasih Bu Nuraini. Terima kasih Prof. Jadi Bu Nuraini tambahannya di makalah itu ada banyak model gitu, tapi sebetulnya esensinya sama Bu Nuraini. Jadi boleh aja, boleh seperti yang terakhir yang dikembangkan itu kan STAR ya, STAR itu isinya ya. Ada lagi Pak Maman Tasik, Pak Maman Tasik atau Pak Muhammad Sayuti. Terima kasih Pak Ketua. Saya Pak Maman dulu, habis Pak Maman Pak Sayuti ya. Siap Pak, makasih. Kalau kenaikan pangkat terakhir itu 1 April 2019,
apakah program kepengawasan dan pelaporannya bisa dikirimkan yang tahun 2019, Pak? Ya, Itu intinya pertanyaannya. Itu aja. Makasih, Pak. Kalau untuk pengembangan profesi kan 1 tahun berikutnya ya Pak. Tapi kalau untuk program itu kan argonya itu ya terakhir Bapak Paknya terakhir berapa itu? Bulan apa? 2018 Oktober Paknya, kenaikan pangkat ya. SK-nya 1 Berarti, April 2019. Ya, Oktober tahun berapa? 2018. Ya, berarti 19 sudah bisa dihitung itu Pak untuk anunya apa namanya tugas pokok. Tapi kalau pengembangan profesi 1 tahun berikutnya. Siap, Pak. Ya, gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Sayudi, Pak Muhammad Sayudi. Ya, terima kasih Pak Dokter. Saya ini bertanya ke Prof. Pri. Saya pengawas SMP yang dulu naik pangkat terakhir 4W itu cukup lama Bu, di 2018. Nah, ketika kita belum ANBK pada tahun 2021, dulu kan istilahnya ada PMP, Pemetaan Mutu Pendidikan. Nah, kita di kabupaten itu ada hasilnya. Nah, kemudian kami kebetulan mendapat tugas dari dinas untuk melaksanakan rekapitulasi dan menyusun rekomendasi tindak lanjut dari hasil PMP, Pemetaan Mutu Pendidikan di kabupaten. Dan hasil hasil rekapitulasi kemudian menyusun rekomendasi itulah yang digunakan oleh pemerintah daerah kami Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan mutu dulu yang mengacu kepada 8 standar nasional itu. Dan buku itu sudah diterbitkan, laporan kami itu diterbitkan oleh LPMP atau BPMP sekarang. Apakah laporan yang dibuat oleh BPMP atau LPMP itu bisa dimasukkan untuk memperoleh angka kredit dari pengembangan keprofesian ini, Bu Prof? Kalau saya dengarkan pertanyaan Bapak itu nggak ada skimnya ya Pak, nggak ada tempatnya gitu, nggak ada jenisnya gitu Pak. Nggak ada jenisnya di pengembangan profesi itu masuknya apa gitu, nggak ada Pak. Itu hanya laporan itu. Hanya laporan ya. Itu nggak bisa memang nggak Tidak ada. bisa masuk ke pengembangan profesi gitu. Oh, nggak bisa ya. Iya. Dan itu setiap tahun ada laporan itu Pak. Itu kan memang tugasnya dari dinas ya, walaupun nanti pengawas yang melakukan, tapi itu pengawas yang ditugaskan untuk itu. Hanya merekap aja. Profesi itu. Oh iya. Ya itu saja. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Maman sudah, Pak Muhammad Sayuti sudah. Pak Maman Tasik jadi enggak tuh? Oh iya. Saikun, halo. Ya silakan Pak Saikun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terus yang kami tanyakan gini Pak, untuk Pak saya atau Pak saya sudah diverifikasi. Di cekan saya itu saya tinggal menunggu. Yang kami tanyakan untuk Pak ini sampai terkirim ke saya itu sampai bulan apa? Karena mulai Januari kemarin sudah verifikasi proses pengiriman gitu. Itu yang saya mau tanyakan pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, pada waktu mengajukan Dupak itu posisi saya masih kepala sekolah. Kalau Pak saya nanti sudah turun, itu kan sekarang pengawas 1 tahun ini. Kalau Pak saya itu kan posisi kepala sekolah. Kalau sudah turun untuk proses pengajuan SK ke-4C-nya itu prosesnya bagaimana lagi? Terima kasih Pak. Kalau masih aturan lama Pak, nanti akan ada penyesuaian Pak yang menyesuaikan nanti direktorat ya. Jadi kemarin SK-nya udah terlanjur turun kepala sekolah, kemudian diangkat pengawas, padahal Pak-nya masih kepala sekolah misalnya. Nanti kalau mau naik pangkat sebagai pengawas disertakan saja Pak. Disertakan saja Pak yang lama itu yang sebagai kepala sekolah atau guru, nanti kan akan dibuatkan penyesuaian, dikonversi dulu. Dikonversi dulu, terus kemudian bisa untuk naik pangkat sebagai pengawas, tapi bukan waktu konversi tersendiri kemudian nanti usul sendiri, enggak, pas usul Dupak itu bareng gitu Pak. Kalau masih ngejar yang aturan ini ya Pak ya. Kalau posisi saya berarti mengatur mengejar yang mana Bu? Yang aturan lama atau baru? Mengajukan yang segera sebelum Juni 2023 itu.
Pakai paknya kepala sekolah tadi, Pak. Pakai paknya kepala sekolah yang sudah turun. Kan sampai hari ini kan belum kepegang saya. Di Sacek itu masih proses pengiriman ke lembaga gitu, Bu. Berarti di Direktorat Guru, Pak, itu. Iya. Oh. Bapak mengajukannya kapan? Mengajukan Dupak Guru itu? Itu sudah agak lama, 2019 insya Allah, Pak. Oh, udah lama itu. Iya, saya dapat apelan surat cinta 2 kali itu, Pak. Tapi Loh. alhamdulillah sudah selesai ini. Ya. Maksud saya itu sudah dilolos gitu paknya? Sudah. Saya cek sudah proses pengiriman ke lembaga. Proses pengiriman. Ya, ditunggu dulu sampai ada fisiknya. Oh iya. Saya tanyakan sampai berapa lama itu proses biasanya itu, Pak? Nah, itu kita nggak bisa tahu, Pak, karena itu kan direktoratnya. Kadang-kadang Bapak harus komunikasinya ke Direktorat Guru itu, karena kadang-kadang ketelisut juga gitu loh, Pak. Kok saya curiga ya, kalau sampai lama gitu kan curiga. Ya, gitu. betul, Prof, betul. Pasti ada sesuatu entah ketilep, entah kesingsal gitu. Jadi atau suratnya nyasar. Iya, atau nyasar suratnya gitu, Pak. Itu ke saya pernah provinsi atau langsung ada linknya, Bu, untuk konfirmasi itu? Kalau guru kan LPMP ya, BPMP. Ya. LPMP ya. BPMP ya. LPMP. Bapak ke BPMP aja, Pak. Karena saya pernah dapat kasus begini, Pak. Ini kasus saya ceritakan di sebuah kabupaten. Semua SK itu sudah dikirim, sudah dikirim, tapi ada satu orang ini nggak nerima gitu, terus ditelusuri gitu. Kebetulan itu saudara saya, terus kemudian tanya ke saya, ini semuanya udah nerima, di copy, tanda tangan, terima semuanya udah, namanya dia ada dikirim, tapi kenapa dia nggak terima? Ternyata disembunyikan sama temennya gitu. Oh, ya. Itu kan kasus-kasus begitu itu ya ada juga aneh-aneh saja di daerah itu gitu. Dan disembunyikan gitu. Nah, Pak, jadi ditelusuri dulu ke LPMP nanti bagaimana caranya? Karena kalau sekarang nggak mungkin lama sih, Pak, itu ya. Ya itu. Saya kan mulai Januari sampai Februari menunggu ini kok nggak ada kabar bukti fiknya saya terima gitu. Ya, berarti menunggu aktif, Pak. Jangan menunggu pasif. Masih Pak, Pak untuk masukannya, insya Allah akan kami terus ke LPMP supaya. Ya, dikejar, Pak, Pak. Ya, masih. Ada satu pertanyaan ini Pak Agus di Bu siapa nih tadi ya? Di chat itu pertanyaannya begini. Untuk penulisan makalah menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, di manakah kita menuliskan kajian teorinya? Teori itu kan bisa masuk ke dalam ketika kita membahas masalahnya, Bu. Pada waktu kita memberikan solusinya gitu. Misal ya Bu ya, solusinya adalah guru sekarang itu lebih pintar, lebih ini gitu. Menurut pendapatnya ini. Nah, itu Bu, di situ dikuatkan gitu. Jadi solusi dari kita itu dikuatkan dengan pendapat ahli. Jadi masuknya teori di mana? Pada waktu pembahasan, pada waktu kita memberikan solusi gitu ya. Misalnya kita berpendapat begini, misal ternyata setelah mempelajari bla 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 bla, anak-anak pembelajaran daring itu kehilangan beberapa keterampilan yang tidak bisa dipelajari secara daring, sehingga banyak fenomena learning loss. Nah, kita masukkan itu pendapat ahli tentang learning loss itu seperti apa gitu. Jadi waktu pembahasan itu boleh dimasukkan teorinya, gitu ya. Entah sistematikanya mau yang seperti apa, tapi waktu yang membahas masalah itu, itulah masukkan teorinya. Kalau di STAR ya di actionnya itu, Bu. Ya, di betul. Di actionnya itu masukkan teorinya di situ gitu. Dan teman-teman bisa ini ya, Prof, bisa membaca tulisan dari pengawas inspiratif kan banyak itu pakai STAR ya. Iya. Dan boleh dikutip juga kan, dikutip juga di situ. Iya. Nanti kalau teman-teman mau, nanti banyak kok itu kumpulan makalah yang pengawas inspiratif ya. Gitu, teman-teman. Jadi iya. Baik. Sudah semuanya?
Ada lagi kah teman-teman? Oh, Udah ada Pak Agus, burung. nanti kemalaman. Yang itu tadi teman-teman menunggu mau diajarin apa tadi? Oh iya, Iya. iya. Baik. Betul, yang teman-teman. tadi yang presentasi Pak, yang PowerPoint itu. Oke. Ya, Ya. jadi teman-teman sedang menunggu itu. Bapak Ibu, terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk bergabung dengan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Agus. Ya, Terima makasih, kasih Prof. teman-teman semua ada di Khair, sini. Bu Ada Bu Prof. Terima Lisa, ada Bu kasih. Gustini, Sama-sama, Bunda. ada Bu Ya, Bu. Ruswati, Bu Rusilawati, ya, Bu Nuraini, Sama-sama, Pak, Bunda. semuanya. Ada Mas Wildan, Bapak Ibu pengawas semuanya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih, Prof. Makasih. Ya, saya boleh izin ya. Boleh, Prof. Makasih Bu, terima kasih Bu Terima kasih Prof. Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang sudah kita bicarakan pada malam Amin, ini. amin. Selamat malam Bapak Ibu, Pak Agus semuanya. Mangga, Wassalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.